Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kembali lagi dengan Ustadzah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajarnya, baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita masih belajar tentang teks pidato. Pekan lalu kita sudah belajar mengenal teks pidato, kemudian menggali isi teks pidato. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu membuat kerangka teks pidato dan menuliskan teks pidato. Tujuan pembelajarannya adalah menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu membuat kerangka teks pidato. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian teks pidato. Teks pidato adalah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Ingat kembali ya, orang yang menyampaikan pidato disebut sebagai orator. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah melihat struktur pidato yang baik. Hari ini, yuk kita pelajari lebih dalam lagi bahwa suatu teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu salam pembuka. Contohnya, ucapan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, atau juga ucapan salam, Assalamualaikum. Itu pun menjadi salam pembuka. Kemudian yang kedua, kalimat sapaan. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu adalah contoh dari kalimat sapaan. Kemudian yang ketiga, yaitu kalimat pembuka. Contohnya, yaitu puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atau puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya untuk kalimat pembuka ini berisi ucapan syukur. Kemudian yang keempat yaitu bagian isi, merupakan bagian yang berisi inti dari suatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Jadi inti pokok pidato yang akan kalian sampaikan itu ada di bagian isi. Kemudian yang kelima yaitu penutup. Pada bagian penutup berisi simpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Kemudian yang keenam yaitu salam penutup. Contohnya selamat pagi dan terima kasih. Nah, setelah kita belajar memahami struktur dalam teks pidato, kita dapat menyusun teks pidato dengan baik. Tapi sebelum menyusun teks pidato yang baik, kita dapat menyusun kerangka pidatonya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah contoh dari kerangka pidato yang ada di halaman 96. Sebelum kita perhatikan kerangka pidato yang ada di halaman 96, kita coba cek dulu teks pidato yang ada di halaman 99 sampai dengan 100. Di halaman 99 di sana ada kata selamat pagi, itu termasuk ke dalam salam pembuka. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan selanjutnya itu termasuk ke dalam kalimat pembuka. Kemudian Hari Pahlawan diperingati itu termasuk ke dalam inti pidatonya. Kemudian di bacaan Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia, semoga pidato ini dapat membuat kita lebih tangguh, dan seterusnya itu termasuk ke dalam kalimat penutup. Kemudian selamat siang, sekali merdeka tetap merdeka, itu termasuk salam penutup. Oke, di dalam kerangka pidatonya bisa kita lihat bahwa yang pertama, latar belakang pidato yang ada di halaman 99 dan halaman 100 ini yaitu peringatan Hari Pahlawan. Audiensinya yaitu kepala sekolah, Bapak atau Ibu Guru dan seluruh siswa. Waktu penyelenggaranya yaitu tanggal 10 November 2018. Tempat acara diadakannya di SD Merpati Nusantara. Hal-hal yang disampaikannya yaitu mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. Salam pembukanya yaitu
Salam pembuka kepada semua yang hadir, mengucapkan kalimat pembuka. Kemudian isi pidatonya yang pertama, pentingnya memperingati Hari Pahlawan dan mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. Dan bagian penutupnya yaitu mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato. Dan yang terakhir salam penutup. Kemudian yang keempat yaitu menuliskan teks pidato. Langkah-langkah dalam menuliskan teks pidato di sini sebelum kita mengetahui langkah-langkah untuk membuat pidato yang baik dan benar, pidato digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat kita. Saat menulis teks pidato, gunakan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif berarti kalimat yang jelas dan mudah dimengerti pendengar, sementara kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah langkah-langkah menuliskan teks pidato. Yang pertama, kita harus memilih topik atau tema pidato. Topik atau tema hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri serta mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka pidato. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato, seperti salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, dan salam penutup. Kemudian yang keempat, merangkai pidato. Mengembangkan kerangka pidato yang telah dibuat menjadi sebuah pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, latihan oral. Oral artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum membaca pidato, latihan oral dilakukan. Saat latihan oral, perhatikan kejelasan lafal dan intonasi pada tiap kata. Itu merupakan 5 langkah dalam menyusun pidato atau dalam menuliskan teks pidato. Nah, sekarang tugasnya adalah Ustadzah minta kalian membuat teks pidato jika kalian terpilih menjadi ketua kelas di kelasmu. Ya, ingat, buat teks pidato jika kalian terpilih menjadi ketua kelas. Ingat, membuat teks pidatonya harus sesuai dengan kerangka pidato. Jadi harus ada bagian salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isinya, kalimat penutup dan salam penutupnya. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian materi dari Ustadzah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.